Hai, selamat datang di YouTube channel Ertina Barus. Nah, hari ini saya mau berbagi ke teman-teman mahasiswa yang lagi ngerjain skripsi, bagaimana caranya menemukan model dari skripsi yang kalian kerjakan. Nah, kebetulan saya jurusan ilmu komputer, jadi saya akan membahas di bidang tersebut. Model merupakan solusi atau algoritma atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian kita. Jadi kalau kita sudah menemukan model dari skripsi yang sedang kita kerjakan, maka bisa dikatakan skripsi kita itu hampir selesai. Nah, sekarang yang menjadi masalahnya adalah bagaimana menemukan model dari skripsi yang sedang kita kerjakan. Nah, pertama-tama kita perlu mendefinisikan apa yang menjadi input dan output dari penelitian yang sedang kita lakukan. Menentukan input dan output berdasarkan permasalahan yang akan kita selesaikan pada penelitian kita. Setelah menentukan input dan output, selanjutnya kita menentukan metode. Sedangkan metode yang kita gunakan di sini yaitu metode-metode yang sudah kita pelajari waktu kita kuliah dulu. Contohnya nih ya, untuk kecerdasan buatan, kita tuh ada dulu belajar tentang algoritma genetika, metode SVM, decision tree, artificial neural network, machine vision, NLP, ada automation, and robotic, fuzzy logic, dan machine learning. Nah, machine learning sendiri juga terdiri dari beberapa metode, yaitu metode klasifikasi, regresi, clustering, neural network, dan masih banyak metode lain yang kita pelajari dulu yang kita bisa gunakan untuk menyelesaikan skripsi kita. Dan tentu salah satu metode yang kita gunakan, kita tentukan sesuai dengan studi kasus yang sedang kita selesaikan pada penelitian kita. Saya kasih contoh nih ya, skripsi dengan judul Analisis Manfaat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Logika Fuzzy. Nah, untuk menentukan input dari manfaat pembangunan infrastruktur, kita harus mendefinisikan dulu apa saja parameter yang dapat digunakan untuk mengukur manfaat pembangunan infrastruktur. Tentu, sebagai mahasiswa teknik komputer, saya nggak tahu tuh apa parameternya. Maka dari itu saya lakukan wawancara kepada petugas yang melakukan analisis pembangunan infrastruktur itu, dan saya juga ikut kuliah studi kelayakan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, berdasarkan wawancara dan kuliah singkat tersebut, saya berhasil mendefinisikan parameter input yang dapat mengukur manfaat pembangunan infrastruktur, yaitu ada 8. BC rasio, akses produktivitas, hubungan sosial, aksesibilitas masyarakat, membuka ketersolisian antar warga, manfaat penghematan, peningkatan pendapatan, manfaat pengguliran dana. Nah, setelah mendefinisikan inputnya, selanjutnya berdasarkan wawancara dan studi kelayakan tersebut, saya juga mendefinisikan outputnya, yaitu analisis manfaat pembangunan infrastruktur, tingkat kelayakan pembangunan infrastruktur itu. Artinya, yang menjadi output dari skripsi ini yaitu apakah pembangunan infrastruktur itu sangat layak atau tidak layak. Nah, output inilah nantinya yang akan dijadikan sebagai sistem pendukung keputusan seorang analisis data penyaluran dana untuk membuat keputusan. Apakah proposal pengajuan dana pembangunan infrastruktur tersebut layak diberikan bantuan dana atau harus ditinjau ulang proposalnya. Setelah mendefinisikan input dan outputnya, selanjutnya menentukan metode. Parameter inputnya itu kan berbentuk linguistik. Contohnya manfaat, efektivitas, hubungan sosial, dan lain-lain. Maka kita perlu metode yang dapat mengubah linguistik ke dalam bentuk nilai. Dan parameter yang digunakan itu kan bersifat tidak pasti. Artinya sebuah variabel manfaat memiliki nilai sangat bermanfaat, kurang bermanfaat, dan tidak bermanfaat. Nilainya tidak pasti. Nah, berdasarkan karakteristik dari variabel tersebut, maka kita perlu menentukan metode apa yang cocok variabel untuk menyelesaikan masalah kita. Nah, berdasarkan masalah dan nilai variabel tersebut, maka metode fuzzy logic lah yang cocok digunakan pada penelitian ini. Gitu caranya menentukan metodenya. Studi kasus yang sedang kita selesaikan masalahnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan input-output
Demikian juga metode yang digunakan. Modelnya di sini yaitu menerapkan studi kasus tersebut ke dalam bentuk metode Fuzzy Logic. Kita bisa lihat langsung melalui contoh berikut. Nah, di sini variabel input BC ratio sudah direpresentasikan ke dalam fungsi keanggotaan Fuzzy. Di sini bisa dilihat bahwa variabel BC ratio memiliki nilai linguistik dari rendah, normal, tinggi, dan sangat tinggi yang direpresentasikan dalam himpunan Fuzzy. Demikian juga input variabel lainnya, semua direpresentasikan ke dalam bentuk Fuzzy. Demikian juga variabel output. Nah, selanjutnya variabel input tersebut sesuai dengan langkah-langkah Fuzzy, maka dilakukan proses Fuzzifikasi, inferensi, komposisi, dan defuzzifikasi sehingga terbentuklah model aturan Fuzzy untuk penelitian ini. Nah, jadi model dari penelitian analisis manfaat pembangunan infrastruktur berbasis logika Fuzzy. Selanjutnya, jika model sudah ditemukan, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah mendeploy atau mengimplementasikan model yang sudah kita temukan. Implementasinya bisa dilakukan dengan menggunakan simulasi pada software yang sudah memiliki function metode simulasi yang sudah ada di aplikasi tersebut. Nah, misalnya adalah software MATLAB. Tapi kalau misalnya belum ada aplikasi simulasinya, maka kita harus membangun programnya. Nah, kalau kamu nggak bisa membangun programnya, ya nggak apa-apa, minta tolong teman kamu yang bisa membantu bikin program. Tapi kalau misalnya programnya sudah jadi, kamu juga wajib memahami script code yang ada di program tersebut. Jangan sampai program bukan kamu yang buat, tapi kamu nggak paham makna script code-nya. Intinya, kalaupun bukan kita yang membuat program, paling tidak kita pahamlah script code-nya, oke? Nah, begitulah salah satu cara untuk menemukan model dari sebuah penelitian. Ingat ya teman-teman, bahwa ini bukan merupakan formula dalam kita menemukan satu buah model di sebuah penelitian, tapi ini bisa dijadikan salah satu referensi dalam proses kalian untuk menemukan model di penelitian kalian. Karena pada umumnya untuk menemukan sebuah model dari penelitian itu tahapannya ya seperti yang saya jelasin tadi. Pada prinsipnya untuk menemukan satu buah model relatif. Kenapa relatif? Karena satu buah penelitian itu studi kasusnya beda-beda, metodenya juga beda-beda, jadi pengalamannya dalam menemukan model ini juga beda-beda, makanya saya bilang relatif. Nah, di sini saya mau menyimpulkan untuk menemukan satu buah model, tahapannya yang pertama yaitu kalian harus definisikan dulu inputnya, kemudian outputnya, kemudian metode apa yang digunakan untuk memecahkan masalahnya, selanjutnya metode tersebut kalian implementasikan untuk menyelesaikan studi kasusnya. Nah, kalau kalian berhasil mengimplementasikan metode tersebut, itulah modelnya. Sesederhana itulah tahapan untuk menemukan model. Tapi tentu pada prakteknya itu sangat sulit. Seperti itu, tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Kalau misalnya kalian mau diskusi atau bimbingan tentang skripsi kalian, silahkan di kolom komentar. Saya siap untuk bantu kalian, kasih bimbingan, kasih diskusi, kasih masukan supaya skripsi kalian tetap cepat selesai. Oke, terima kasih sudah nonton video saya. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Dadah.